Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Linda, saya Wasli Omar Hasan dan teman saya Historik Power. Sementara yang sedang merekam ini Angga Arif Irawan. Jadi kami akan mencoba menjelaskan terkait kasus pencabulan santriwati oleh seorang guru yayasan atau pesantren yang terjadi di Kota Bandung pada tahun 2021 baru terungkap. Jadi ini adalah kasus yang di peristiwa Henry Wirawan. Jadi dia itu adalah seorang guru di pesantren yang melakukan pencabulan atau pemerkosaan terhadap santriwati berumur 14 sampai 20 tahun di Kota Bandung. Kasus ini baru terungkap pada tahun 2021 karena ada seorang santriwati yang pada saat itu dia pulang di hari Idul Fitri dalam kondisi hamil. Nah, orang tua dari santriwati tersebut melaporkan hal tersebut ke Polda di Kota Bandung. Dan pada saat itu Polda melakukan tindak pemeriksaan dan keluarlah hasil bahwa ada total 13 santriwati yang Heri Wirawan ini perkosa. Alasannya karena santriwati tersebut diiming-imingi akan mendapatkan posisi sebagai polwan dan juga akan mendapatkan uang saku seperti beasiswa dan lain-lainnya. Nah, hubungan ini dengan mata kuliah perlindungan anak dan perempuan karena Henry Wirawan ini jelas telah melakukan tindakan pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain-lainnya, eksploitasi seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Jadi ini sangat berhubungan dengan mata kuliah hukum perlindungan anak dan perempuan karena telah menyangkut pasal-pasal tersebut. Untuk selanjutnya materinya akan diajukan oleh teman saya Historik Power. Terima kasih. Ini pegang ngomong. Saya akan menjelaskan terkait instrumen hukumnya dalam kasus yang pemerkosaan di bawah umur oleh Ustadz yang dilakukan di pesantren terkait dalam instrumen hukum sendiri bahwa kita diatur dalam beberapa aturan hukum itu terdiri dari pasal 28 ayat 2 85 KUHP pidana yaitu tentang berhubungan badan dengan perempuan di bawah umur di luar pembinaan. Nah, pasal 28 pasal KUHP pidana berhubungan dengan berhubungan badan dengan perempuan di bawah umur dalam keadaan tidak sadar karena ketakutan, kekerasan atau ancaman. Dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang melakukan persetubuhan dengan orang lain itu tentu akan dipidanakan. Nah, itu terkait pidana ini berbeda-beda sanksinya. Ada yang bisa dijatuhkan sanksi hukuman pidana. Jadi saya akan membahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi. Jadi yang melatar belakangi kasus ini adalah Heri Wirawan, seorang guru agama, memanfaatkan posisinya untuk melakukan kejahatan seksual terhadap 13 santriwati di lingkungan pesantren. Kasus ini menjadi sorotan nasional yang sangat penting karena sifatnya sistematis dan dilakukan terhadap korban-korban yang berada di dalam posisi rentan atau di dalam pondok pesantren. Jadi dimensi hukum, keberadaan pasal yang relevan. Kita bisa melihat Heri Wirawan dijerat dengan pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 serta ayat 5 UU Perlindungan Anak serta pasal 285 KUHP hukuman maksimal yakni hukuman mati atau kebiri kimia. Penerapan UU pesantren ini, kasus ini menyoroti celah dalam pengawasan lembaga pendidikan berbasis agama yang memerlukan pengawasan lebih ketat untuk melindungi santriwati dari kejahatan yang serupa. Jadi kita juga bisa melihat dimensional sosial dan psikologis itu dampak terhadap korban. Kasus ini menyebabkan trauma mendalam bagi korban, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan, stigma sosial, dan hilangnya kepercayaan pada institusi agama. Lalu kita bisa melihat dari respon masyarakat, kasus ini memicu kemarahan publik sekaligus mendorong diskusi yang sangat luas mengenai perlindungan terhadap anak-anak di lingkungan pesantren. Dan juga kita bisa melihat kesimpulan dari kesimpulan kasus Heri Wirawan menunjukkan kegagalan sistematik dalam pengawasan lembaga pendidikan berbasis agama, rendahnya pengawasan terhadap guru, serta lemahnya perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan seksual. Lalu rekomendasinya kita bisa melihat dari pengawasan yang ketat, regulasi dan sanksi, lalu layanan pemulihan untuk korban, serta peningkatan kesadaran dan peran tokoh agama, serta perlunya reformasi sistem pengawasan. Sehingga kasus ini harus lebih diperhatikan lagi, apalagi anak-anak itu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.